Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tanuas, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami di segmen podcast Temu Army. Di sini kami kedatangan tamu yang sangat istimewa. Di sini kami bersama Halo semua, kenalin aku Adinda Sangsagria dari Temu Army 34. Halo, kenalin aku Zakifar Febriansyah dari Temu Army 34. Hai semua, kenalin aku Atazayan Yasmin Dias Maharani Pramudia dari Temu Army 35. Jangan lupa dengan kami intensi dari saya. Nama saya Alisona Sesulila dari Temu Army 36. Saya Keiza Putri Azhara dari Temu Army 36. Gimana nih kira-kira kabar kakak semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Kayaknya semangat dan siap ya buat masuk segmen tanya jawab. Siap. Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira pendapat kakak bagaimana manfaat masuk TA yang menjadi alasan untuk bergabung di TA? Boleh dimulai dari kalian? Kalau aku sendiri kan dari SMP nggak pernah ikut organisasi apapun ya. Terus jadi waktu di SMA itu memutuskan buat masuk organisasi. Terus manfaat setelah aku ikut di Temu Army, yang pertama melatih bersosialisasi, terus melatih problem solving juga. Terus kalau selama berorganisasi kan juga pasti banyak masalah yang datang gitu kan. Terus jadi kita sama-sama buat mencari solusi buat menyelesaikan masalah tersebut. Terus juga selain itu dari aku pribadi juga latihan bersosialisasi, terus latihan ngomong di depan umum, terus koordinasi sama anggota. Kalau dari aku sih sebenarnya dulu kan pernah ada di SMP itu ikut organisasi OSIS. Nah terus di SMA tuh pengen mencoba hal yang baru. Terus juga kalau di OSIS itu kan kadang organisasi yang emang formalnya tuh beneran formal loh. Terus untuk ke semua sekolah juga kayak formal banget. Terus kayak sebenarnya nggak kurang materi, cuma kalau dari PMR sendiri tuh lebih banyak kita untuk belajar tentang kemanusiaan, tentang kelompok dan yang lain dari yang seharusnya gitu loh. Jadi merasa banyak manfaat di PMR juga. Kalau dari saya sendiri sih sama kayak Kak Dinda, dulu SMP saya emang ikut PMR, cuma tuh PMR-nya SMP sama PMR-nya SMA kan beda. Dulu SMP itu PMR-nya cuma ekskul. Nah, waktu masuk ke SMA saya ingin lanjut ke PMR lagi, cuma ingin merasakan gimana berorganisasi gitu loh. Terus untuk manfaatnya sendiri bagi saya sih merasa belajar banyak, terutama dari materinya, terus cara menolong orang lain, terus juga materi-materi tambahan seperti sejarah. Nah, selain dari materi juga dari belajar organisasi, kayak saya semakin banyak teman, semakin banyak kenalan, juga belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan sesama anggota dengan baik. Ya kalau dari saya. Baik, selanjutnya setelah kakak bergabung di TA, kira-kira ada nggak kesan pertama setelah kakak bergabung di TA? Boleh mulai dari kakak? Pesan pertama sih dulu waktu awal-awal masuk itu kan isinya pembelajaran materi. Kesannya itu asik karena saya emang suka belajar hal-hal baru. Terus juga kesan pertama saya yang saya ingat asiknya itu setiap akhir materi biasanya ada tanya jawab. Dan itu tuh asiknya karena saya rebutan sama teman saya. Jadi menurut saya sendiri itu asik buat saya. Terus juga kesan lainnya karena saya baru masuk SMA, jadi saya banyak kenalan gak cuma dari anak kelas tapi juga kenalan dari anak PMR. Juga kenalan sama kakak kelas sama kenalan sama pembina juga. Kalau dari saya sih sama ya, kurang lebih kayak kesan pertama masuk di Temu Army itu kan karena waktu itu kan saya benar-benar baru pernah join di PMR gitu ya, terus belum tahu apa-apa, itu benar-benar
asik, seru, bisa berkomunikasi dengan kakak kelas, bisa dekat dengan teman-teman yang lain gitu. Terus juga mendapat banyak ilmu tentang kemanusiaan, kesehatan dan lain-lain yang emang dari saya sendiri tuh jurusan bahasa dan beda gitu. Dari bahasa jadi tahu tentang dunia kesehatan kurang lebih gitu. Kalau dari aku pribadi sama kayak yang lain, aku kan juga baru masuk PMR ya. Jadi kesan pertamanya ya banyak pengalaman baru yang didapat. Terus materinya juga aku baru tahu kalau ada penolongan pertama, terus perawatan keluarga dan lain-lain. Terus juga prokja temu arung kan banyak banget ya. Menurut aku juga, apalagi aku yang jarang berkegiatan gitu ya, ikut prokja jadi seru banget. Untuk pertanyaan selanjutnya, kakak-kakaknya pasti kan pernah ikut lomba, kira-kira lomba apa sih yang pernah diikutin dan pengalaman apa yang paling berkesan yang sekiranya diingat sampai sekarang? Dimulai dari kak atau Lomba, kebetulan saya ikutnya di PMR itu Jembara, dan itu tuh 2 kali. Yang pertama itu bareng sama Kak Zaki sama Kak Dinda juga, dan yang kedua bareng sama TA36. Kalau buat saya sendiri sebenarnya kesan yang paling seru dari lomba itu bukan hari lombanya, tapi justru persiapannya. Kayak 1-2 bulan sebelumnya itu kayak setiap 3 kali 1 minggu ketemuan, belajar bareng, habis itu nyiapin kayak seragamnya, tendanya. Nah itu menurut saya itu yang paling seru itunya. Terus kesan yang selain itu yang paling asik itu juga waktu nunggu pengumumannya sih. Alhamdulillah waktu Jembara yang pertama itu saya dapat juara 2 di LCC. Nah kalau yang kemarin alhamdulillah tim kami juga dapat juara buat bidang dongeng. Jadi ya kalau menurut saya sendiri yang paling asik itu persiapan sama waktu pengumumannya. Ya kalau dari saya sih sebenarnya kurang lebih sama ya kayak karena waktu dulu itu lomba-lomba waktu SMP kan bener-bener nggak pernah ikut lomba yang namanya PMR atau lomba antar organisasi di bidang PMR gitu. Dulu asik sih sebenarnya persiapannya, terus juga senang bisa akrab satu sama yang lain. Terus juga waktu pelaksanaan sebenarnya deg-degannya ada karena belum pernah ikut, terus tiba-tiba diikutin lomba dan jadi tambah pengalaman baru, tambah juara. Terus kita juga bisa lebih mendominasi ya waktu itu. Alhamdulillah di Jembara tahun 2021 itu kita dapat juara umum 3. Terus kalau dari aku selama di PMR itu ikut 2 lomba. Yang pertama ada First Aid Invitation itu tahun 2021, sama ada Jembara bareng Atta sama Zaki juga. Kalau untuk First Aid Invitation itu diadain sama KSR PMI Unsur. Nah waktu itu ada 2 kategori lomba. Yang pertama ada comic strip, sama yang kedua ada video edukasi PP. Nah kalau aku itu ikut comic strip. Jadi kita disuruh bikin komik digital tapi temanya tentang COVID gitu. Terus kalau buat yang juara, aku di bidang pendidikan remaja sebaya atau PAS. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama kakak menjadi anggota ataupun menjabat di tahun kami, kira-kira program apa sih yang paling berkesan? Mulai dari video boleh. Kalau dari aku, proyek yang paling berkesan itu ada makrab. Karena makrab itu proyek pertamanya Temarni 34 yang offline. Jadi setiap anggota itu istilahnya masih semangat-semangatnya gitu loh buat ngejalanin proyek pertama gitu. Kayak mulai dari yang paling berkesan itu mulai pulang sore, terus nyari tanda tangan sana sini yang susah kayak gitu. Terus jadi rasa kekeluargaannya tuh juga kerasa banget. Jadi menurut aku proyek yang paling berkesan itu makrab. Kalau menurutku sih
Prokja yang emang berkesan itu ada di Tengah Army Explore Day sih. Soalnya waktu dulu kita awal-awal masuk PMR dan tahu ada Tengah Army Explore Day itu kan online. Itu sebenarnya dari aku sendiri tuh bayangin kalau misal online aja seasik ini, apalagi offline-nya gitu loh. Terus juga kalau aslinya itu kan 3 hari 2 malam ya. Nah itu bakalan seru banget sih kalau misal emang dilakuin secara offline dan kebersamaannya tuh dapet banget di situ. Gitu. Kalau dari saya sendiri sama kayak Kak Zaki, waktu tahunnya saya itu kan online, yang ngurus itu TA 34. Nah itu emang bener, itu online aja udah seru banget. Kayak saya pergi ke rumah teman buat diskusi bareng, latihan bareng, habis itu bikin media dan lain-lain. Nah setelah itu alhamdulillah di tahunnya saya diizinkan buat online, diizinkan buat offline walaupun belum bisa nginap. Nah itu asiknya, emang bener kalau menurut saya tuh asiknya di persiapannya sih. Kayak pulang sore ngejar-ngejar dulu buat tanda tangan, habis itu juga keliling nyari tempatnya dan lain-lain, habis itu nyiapin gimana games-gamesnya biar seru. Nah, menurut saya itu yang paling asik Tengah Army Explore Games. Asik nggak kemarin? Selanjutnya Kak, kira-kira pernah Kak mengalami kesulitan saat melakukan Prokja yang pertama kali pada awal masa menjabat, dan saran untuk mengatasi masalah tersebut? Oke, kalau selama menjabat ya kesulitan itu pasti ada sih, karena yang tadi saya bilang awal itu kan benar-benar belum pernah masuk di bidang keorganisasian yang emang kayak PMR gini tuh belum pernah. Terus juga kaget karena dulu waktu saya SMP tuh nggak seformal ini loh organisasi. Cuma waktu saya di SMA itu benar-benar terasa kayak emang inilah organisasi yang betul gitu, yang benar-benar ada ketua, yang benar-benar ada anggota dan lain sebagainya. Dan kesulitan yang saya dapatkan itu benar-benar kayak saya belum pernah melakukan ini, tapi saya langsung melakukan ini sekaligus menjadi seorang ketua gitu loh. Walaupun bukan ketua umum ya, cuma rasa kesulitan itu pasti ada. Dan cara untuk melaluinya ya, cara untuk menyelesaikannya ya santai aja sih sebenarnya, karena kita di sini satu keluarga gitu loh. Dan kalau misalnya ada kesulitan atau ada tantangan gitu, mesti satu keluarga ini bakalan bantu satu sama lain gitu. Jadi serunya di situ kalau ada kesulitan. Kalau dari saya sendiri, kesulitan waktu awal-awal menjabat itu kan saya itu waktu kelas 10 itu Prokja-Progjanya kebanyakan online. Nah terus waktu kelas 11 tiba-tiba harus mengurus, dimana saya itu harus ngadain Prokja yang offline. Jadi di saya sih sulitnya itu kayak susah menyesuaikan waktunya, atau mungkin kayak persiapannya gimana sih, karena kan persiapan offline sama online beda. Nah kalau menurut saya sendiri gimana cara mengatasinya itu jangan malu buat bertanya-tanya sih, kayak bertanya ke alumni-alumni yang sudah lulus, bertanya-tanya kayak dulu kalau offline gimana sih Kak gitu. Menurut saya kalau misalnya kalian banyak bertanya itu nanti pasti jadi lebih mudah. Selain itu juga yang paling penting menurut saya itu komunikasi antar anggota sih. Pokoknya yang paling nggak boleh ada itu nggak boleh sampai ada yang namanya miskomunikasi. Jadi ya sarannya sih itu banyak-banyak tanya sama harus bisa komunikasi. Kalau aku sama kayak Ata ya, yang kesulitan awal menjabat itu kayak adaptasi dari online ke offline. Karena kita ngejalanin Prokja itu kan online ya, jadi kita cuma punya gambaran kegiatan online tuh kayak gimana aja, terus susunan acaranya tuh kayak gimana. Terus, nah kita tiba-tiba disuruh ngelaksanain Prokja offline. Nah kita nggak tahu tuh bayangan kegiatan offline-nya tuh kayak gimana.
Nah, menurut aku sama kayak Ata tadi, solusi buat masalah tersebut yang paling penting adalah komunikasi, jangan sampai ada miskomunikasi. Karena menurut aku kayak diskusi, rapat itu kan menyatukan pikiran banyak orang gitu ya. Jadi tujuan Prokja yang kita jalanin itu bisa tercapai. Terus juga selain itu ada kesadaran tiap anggota, kayak misal aku punya tanggung jawab ini, aku punya tugas ini, jadi harus diselesaikan dengan baik gitu loh. Jangan kayak malah nggak serius waktu persiapan Prokja dan pelaksanaan Prokja gitu. Oke, baik. Selanjutnya ada kakak di Sembada ini banyak tugasnya juga, mungkin bisa dari kakak-kakak ini bisa ikut organisasi atau ekskul lain. Nah, saya mau tanya nih, bagaimana cara kakak mengatur waktu untuk PA, sekolah, dan organisasi atau ekskul lain yang kakak ikuti? Bisa dimulai dari Kak Dinda. Kalau aku yang pertama tentuin prioritas dulu, mana yang lebih penting, apakah pada waktu tersebut itu tengah army yang lebih penting atau sekolah yang lebih penting. Misal kalau sekolah yang lebih penting, aku selesaiin tugas dulu sekolahnya, nanti baru ngurus tengah army dulu. Kalau misal tengah army pada waktu tersebut lebih penting, aku nyelesain tugasnya dari tengah army dulu, baru nyelesain sekolah dulu. Habis itu selain itu, misal kita lagi sekolah, ya fokus dulu sekolah, jangan mikirin kayak kegiatan tengah army yang lain, biar kitanya juga lebih fokus dan pikirannya juga nggak kemana-mana. Kalau dari saya sendiri sih untuk mengatasi hal tersebut ya, karena tengah army di sini kan masih satu-satuan dengan sekolah gitu. Terus juga pasti adalah celah-celah yang terkadang kita harus mementingkan salah satu dari kedua pilihan tersebut, yaitu antara sekolah dulu atau organisasi dulu. Tapi terkadang karena kita itu masih siswa ya, kita juga perlu mengimbangi dengan belajar, dan cara belajarnya tersebut juga bisa kita dapatkan pada saat kita berorganisasi gitu loh. Karena terkadang kita lagi menjalani suatu proyek juga kita sambil belajar, mimpi belajar gitu. Terus juga kadang di organisasi ini tuh bukan cuma organisasi yang emang kita pure organisasi, cuma kadang kita bisa sharing-sharing tentang mapel apa sih yang udah pernah dipelajarin di kelasmu gitu-gitu. Jadi malah bisa untuk belajar bareng di dalam organisasi ini gitu loh. Kalau dari saya sendiri sih, yang pertama itu jangan numpuk-numpuk tugas ya. Misal ada tugas hari ini ya, kalau bisa dikerjainnya itu malamnya. Kalau misal tugas sekolah, karena kan pasti banyak yang ngerjain tugas itu H-1 dikumpulin. Kalau menurut saya sih itu dihindarin, karena kalau misalnya nanti numpuk jadi satu, habis itu ditambah sama tugas organisasi, itu pasti nanti jadi stres dan malah gak ada yang dikerjain dengan benar gitu loh. Terus selain itu menurut saya sih, kalau misalnya tentang tugas organisasi itu harus bisa ingat kalau kita itu organisasi nggak cuma sendirian, ada teman-teman yang lain. Jadi kalau emang misalnya terlalu berat tugasnya atau kesulitan, itu bisa minta tolong sama yang lain, karena kan gimana pun satu organisasi itu kan kayak satu keluarga gitu loh. Jadi nggak perlu takut bakal ditolak, nggak perlu takut repotin orang, yang penting tetap tahu tugasnya sendiri, tetap ngerjain. Nah kalau emang kesulitan bisa minta tolong sama yang lain. Jadi kalau menurut saya ya, untuk sesi selanjutnya ini ada sesi this or that. Nah, ini kita bakal memberikan dua pernyataan dan kakaknya memilih salah satu pernyataan yang kami beri. Yang pertama, apabila waktu diputar, kakak lebih memilih jabatan yang dulu kakak jabat atau jabatan lain, dan alasannya apa? Jadi coba. Mulai dari Kak Dinda. Kalau aku kan sebagai Dewan Barada 1 ya, selama menjabat aku lebih milih jadi Dewan Barada 1 ketimbang jabatan-jabatan yang lainnya. Selama jadi Dewan Barada 1 pasti banyak kesulitannya gitu kan, tapi menurut aku bisa ngelewatin itu, dan belum tentu aku kalau di jabatan lainnya bisa ngejalanin tugas itu dengan baik. Jadi aku tetap milih jabatan yang sekarang. Apa boleh? kalau saya sih kan jabatannya saya sekarang ini ketua 2.
Dan menurut saya sendiri juga sama kayak Kak Dinda, saya merasa lebih cocok di jabatan saya sekarang. Saya juga apa ya, kalau misalnya saya ke jabatan lain juga takutnya malah jadi nggak bisa bekerja dengan baik gitu loh. Jadi kalau disuruh milih saya bakal tetap di ketua 2. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya sama ya, karena terkadang kita di jabatan ini terasa sulit, tapi kadang kita lihat jabatan yang lain tuh kayaknya kita belum bisa gitu loh, kayak kita nggak mampu gitu. Jadi kalau dari aku sih lebih enak di jabatan ketua 2 karena melihat jabatan yang lain tuh kayak nggak bisa deh gitu. Gitu. Selanjutnya kan sebelumnya kakak pernah cerita ketika tadi kalau pernah mengalami masa online dan PTMA dengan cara online. Nah, menurut kakak sendiri, kakak lebih memilih melakukan PTMA secara online melalui Meet atau Google Meet atau melakukannya secara langsung di sekolah? Mulai dari kelas 1. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya setiap kegiatan itu lebih asik kalau misal dijalani secara offline ya atau secara langsung, karena terkadang kita kalau misal online itu banyak kendalanya sih, kayak komunikasi itu sulit, terus juga terkadang sinyal juga buat kita apa ya, telat gitulah, telat masuk, terus jadi lebih sulit lah, jadi lebih seru tuh pada waktu offline. Dan juga kalau misal offline itu untuk vibes apa ya, kebersamaan itu lebih kerasa gitu loh daripada online di rumah sendiri. Selanjutnya Kak Ata. Sama kayak Kak Zaki sih, kayaknya semuanya juga lebih suka kalau ketemu langsung, karena kalau dari saya sendiri lebih enak ngobrol sama teman-temannya, kayak kalau disuruh diskusi juga lebih gampang diskusinya, terus bisa kalau saling membantu itu bisa langsung bantuin gitu loh, nggak kayak kamu bisa ketemu besok nggak, itu susah kalau misalnya online, jadi lebih asik kalau offline sih. Kalau aku sama kayak Zabi sama Ata juga lebih suka kegiatan offline daripada online, karena kegiatan offline itu apa ya, bisa banyak kegiatan itu dilaksanain loh. Kalau online kan kayak terbatas sama waktu, terus sinyal, terus kalau natap layar HP atau laptop juga kan cepet capek juga kan, terus juga rasa kekeluargaan, terus kerjasamanya juga lebih kerasa waktu offline. Di PMR kan bidang-bidangnya ada PP, TK, TRS, sama materi. Nah, kakak lebih tertarik dan gemar di bidang apa? Serta alasannya mengapa memilih bidang tersebut? Boleh dari Kak Dida? Kalau aku kan waktu Jumbara ikutnya bidang PNS ya, jadi menurut aku apa ya, lebih paham ke PNS gitu kan, jadi aku lebih milih bidang PNS sih. Selanjutnya Kak Zaki. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya kalau disuruh milih ya, semua bidang itu susah ya, cuma karena waktu itu aku ikutnya di donor darah dan lumayan menguasai materi tentang donor darah itu sendiri, dan apa ya, lebih seru di donor darah, lebih asik donor darah sih materi. Kalau saya sendiri waktu Jumbara itu dua-duanya saya ikutnya materi, dan dari saya sendiri juga lebih suka ke materi, karena materi itu kan isinya belajar dari semua yang ada, PP, PK, PRS, kepemimpinan, DORAS, ASB, sama SIA semuanya. Nah itu saya jadi lebih banyak tahu, terus juga kalau saya sendiri tuh yang kalau misalnya lomba itu bukan nggak bisa, tapi nggak suka yang praktek gitu loh kalau dari saya sendiri. Jadi saya lebih suka ke materi karena emang isinya tuh belajar sama ya itulah, ngapal-ngapalin hal baru gitu. Jadi kalau disuruh milihnya materi. Dan selanjutnya ini lanjut ke sesi tanya jawab. Nah, pertanyaan selanjutnya ada harapan TA untuk kedepannya. Dimulai dari Kak Zaki, Bu. Kalau harapan ya, semoga sih pengennya TA tuh terus maju, terus juga terkadang kalau misal orang-orang lihat PMR itu banyakan perempuannya gitu dan lain-lain. Kalau ini membuktikan lah ya, saya laki gitu loh, ada di PMR ini. Terus juga kita itu
sama aja, nggak ada bedanya. Mau laki mau perempuan, mau kakak kelas mau adik kelas, intinya kita satu kesatuan. Dan semoga itu terus ada sampai apa ya, nanti gitu loh. Jadi pandangan-pandangan tentang PMR yang buruk-buruk itu harapannya sih udah nggak ada lagi gitu. Nah itu sih paling. Boleh. Selanjutnya buat Kak Dinda. Kalau dari aku harapannya semoga PMR bisa menjadi wadah siswa buat lebih berkembang menjadi orang yang lebih baik lagi, terus bisa meningkatkan jiwa kemanusiaan antar sesama, terus sama kayak Zaki tadi, semoga PMR bisa apa ya, terus berkembang gitu lah. Apa? Harapan saya buat TA ke depannya sih mirip kayak Kak Zaki, semoga Tunggu Army itu kan PMR, semoga nggak dilihat cuma kayak tukang jago bahasa gitu, semoga dilihat sebagai organisasi maju yang bagus, yang bisa ngasilin prestasi, juga bisa buat teman-teman dan adik-adik semua semakin berkembang. Juga harapan saya sih semoga bisa dapetin banyak piala buat kedepannya. Amin. Dan ini pesan dari kakak-kakak untuk angkatan kami selama kami menjabat nanti, dimulai dari ke atas. Ya, jadi saya sebagai angkatan di atasnya kalian ya, di atasnya persis. Buat pesan dari saya sih semoga kalian bisa lebih baik lagi dari angkatan-angkatan sebelumnya. Semoga kalian bisa memajukan nama Tunggu Army nggak cuma di Semada tapi sampai keluar Semada, kalau bisa sampai keluar Jateng gitu ya, nggak apa-apa. Ya pokoknya semoga nama Tunggu Army bisa kalian banggakan, semoga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas proja dengan lancar. Insya Allah ya. Kalau pesan dari aku sih jangan pernah malu lah jadi PMR tuh, karena kita tuh sama yang tadi aku sebutin ya, kita tuh sama. Terus juga ini pesan dari alumni ya, bukan cuma saya tapi angkatan-angkatan yang sebelumnya gitu. Pesannya itu jaga terus nama Tunggu Army, jangan pernah tumbang gitulah, jangan pernah terputus juga. Apapun yang terjadi, kita tuh keluarga, kita punya angkatan-angkatan sebelumnya percaya sama kita, jaga itu baik-baik. Kalau dari aku pesan buat kalian, jaga kekeluargaannya, jangan sampai miskomunikasi, karena waktu berorganisasi pasti kan banyak ada masalah-masalah datang gitu kan. Jangan sampai kayak terpecah belah, harusnya bareng-bareng terus nyelesain masalah, terus juga tingkatin kebersamaannya, kerjasamanya, terus tanggung jawabnya juga jangan sampai ditinggalin. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, kira-kira Kakak mau menyampaikan pesan gak nih buat adik-adik yang nanti mau masuk ke TA? Ada dari Kak Dinda? Buat adik-adik yang mau masuk TA, jangan takut buat ikut berorganisasi, apalagi ikut PMR. Jangan kayak berpikiran, lah aku belum punya pengalaman organisasi kayak gitu, karena nanti di PMR apalagi di Tunggu Army kita sama-sama dari nol loh, mulai belajar organisasi, gimana caranya kerjasama, sosialisasi, terus problem solving juga kayak gitu. Jadi jangan pernah merasa minder atau takut buat ikut gabung organisasi, karena apalagi di Tunggu Army banyak banget manfaatnya buat diri kita sendiri. Kalau pesan dari aku sendiri buat adik-adik yang bakal masuk ya, kita di sini sama-sama belajar, sama-sama mencari pengalaman baru tentang organisasi. Kita juga di sini bersifat kekeluargaan juga gitu loh. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu buat join, jangan ragu lah. Kalau misal emang kalian bertekad buat jadi anggota di Tunggu Army, masuk aja gitu loh, gak usah ragu-ragu. Ya, misalnya rada mirip sama Kak Zaki sama Kak Dinda. Itu kalau emang kalian mau masuk nggak apa-apa, walaupun belum punya pengalaman organisasi, belum punya pengalaman PMR, karena nanti di Tunggu Army bisa belajar bareng-bareng sama yang lain. Nanti juga
nanti juga diajarin sama TA 36 nih. Nah, jadi nggak perlu takut, nggak perlu ragu, tinggal masuk aja karena nanti pasti banyak cerita-cerita asik yang bisa kalian dapetin di organisasi Temu Army ini. Terus juga nanti bakal banyak proja-proja yang nggak cuma di Semada, bisa aja projanya di luar Semada, juga lomba-lomba. Nggak cuma lomba internal, tapi juga nanti pasti ada lomba-lomba yang eksternalnya. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk, nggak perlu takut, nanti bakal menemukan banyak teman dan keluarga di Temu Army. Terima kasih buat jawabannya. Jawabannya cukup menarik dan keren-keren ya. Semoga jawaban-jawaban dari kakak-kakak ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya. Tapi sayang sekali segmen kali ini sudah selesai nih. Ya, terima kasih ya, Kak. Mungkin cukup sekian segmen podcast Temu Army kali ini. Apabila ada tutur kata yang salah, baik disengaja maupun tidak disengaja, kami mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.